Ini dia smartwatch terbaru dari Z-Blast dengan always on display yang all days menyala terus. Race to Wake juga ini dia berjalan dengan baik ya, walaupun AOD-nya menyala. Untuk kecerahan layarnya ini mantap guys, terutama yang suka berkegiatan di outdoor tertulisnya sampai 1000 nits. Coba deh kalau diperhatikan smartwatch Z-Blast yang satu ini mirip tipe smartwatch apa guys? Ya, menurut saya GT3 SE. Terlihat di bagian bezel pinggirnya nih, ya mirip ya. Yang pasti bikin beda ada di harganya sih. Tipe Z-Blast ini lebih murah, pakai banget. Untuk harganya sendiri dia 500 ribuan aja. Linknya saya taruh di deskripsi. Dia ada di AliExpress dan Lazada Indonesia. Di bagian display layarnya ini cukup besar. Kita lihat di bagian kecerahan layarnya, ini saya sudah setting paling rendah ya. Kalau saya setting kecerahannya sampai full, terlihat banget nih silaunya. Mantap guys, brightness-nya. Ini saya redupin aja untuk kecerahannya masih flicker dikit. Ukuran displaynya adalah 1,43 inch dengan resolusi yang cukup besar juga, 466 x 466 pixel. Panelnya AMOLED HD dengan 326 pixel per inch. Di displaynya sendiri sudah dilapisi Corning Gorilla Glass, tapi ini tidak tertulis ya tipe berapa Gorilla Glass-nya. Di bagian body case-nya sih ini tertulis sudah military grade ya. Baterai kapasitasnya juga besar nih, sampai 400 mAh guys. Baterai life-nya ini tertulis bisa sampai 2 minggu, bahkan bisa sampai sebulan nih, 30 harian, tergantung pemakaiannya. Ini udah saya gunakan sekitar 1 minggu lebih, jarang sih terhubung ke Bluetooth. Dia turunnya sampai separuh, 50%-an. Watch face bawaan dari smartwatch Z-Blast ini terdapat 4 pilihan. Dia masih bisa ditambah lagi watch face pilihannya dari aplikasi Fit Cloud Pro. Untuk di aplikasinya semuanya ini gratis ya. Dan yang paling atas sekali ini kita masih bisa custom. Bagian fitur always on display kita lihat atau AOD-nya tersedia 2 pilihan aja guys, yaitu digital dan analog seperti ini. Di bagian tombolnya ini cukup clicky ya dan solid. Yang tombol bawah fungsinya untuk masuk ke mode menu utama. Di bagian touchscreen sendiri ini cukup responsif ya dan ringan menurut saya. Tombol yang atas fungsinya nih terbalik nih guys, kalau menurut saya dia untuk back dan juga meredupkan layar. Di slide dari kiri ke kanan untuk masuk ke menu utama, slide dari kanan ke kiri untuk melihat menu-menu pintasnya seperti ini. Di bagian akhir ini kita masih bisa tambah lagi untuk menunya. Mode shortcut kita slide ke bawah, tampilannya ini mirip seperti tipe Z-Blast yang lainnya ya. Di slide ke atas untuk melihat notifikasi masuk seperti WA dan lainnya. Yang tidak kalah penting di sini dia sudah mempunyai fitur Bluetooth call, ada speaker dan mic di sisi kiri kanannya. Tes 1 2 3 tes. Ini dia suara speakernya dari smartwatch Z-Blast RS3 Pro. Saya sambungkan melalui WhatsApp call via iOS. Volumenya saya naikkan sampai full. Sorry agak feedback. Terima kasih. Kita akan ukur untuk melihat ketebalannya nih, saya ukur dia 15 mm lebih. Dengan diameternya ukurannya ini 47 mm. Looknya sendiri saya ukur 54 mm lebih. Dan lebar strapnya adalah 22 mm. Untuk strap materialnya bagus, lembut, lentur. Cuma ini agak seret nih guys ketika dimasukin ke penyangga strapnya ya. Di bagian penyangga strap dia ada 2 dengan buckle dari logam. Di bagian quick release juga dia ada di sebelah kanan nih, cukup mudah untuk buka pasangnya. Cuma saya agak kurang suka aja dengan strap yang satu ini. Menurut saya ini agak terlalu lentur gitu ya. Ini saya coba hands on, tampilannya seperti ini ketika saya pakai di lengan saya dengan strapnya yang ukurannya 22 mm. Dia agak lebar di bagian look strapnya ya. Saya tes Race to Wake. Dia berjalan dengan sangat baik dan responsif seperti di awal tadi. Kita lihat di bagian fitur-fiturnya. Yang pertama mode workout. Tertulis ini sampai 100 lebih pilihan olahraga. Untuk masuk ke mode sport, dia ada timer waktu penghitung mundur. Dan satu lagi nih, dia belum built-in GPS ya. Kalau di slide ke kiri atau ke kanannya ini tidak bisa menampilkan Bluetooth music, jadi hanya untuk olahraga saja. Kedua, di bagian heart rate dia berjalan secara dinamis atau berkelanjutan. Blood pressure, dia berjalan secara dinamis juga seperti heart rate. Di SpO2 terlihat diam aja nih guys, walaupun dia masih kedip-kedip ya. Fitur lainnya seperti cuaca, untuk wanita juga ada, music Bluetooth, dia ada pengaturan volume di bagian bawahnya. Kemudian fitur pernapasan atau breath, stopwatch, timer, alarm, dan set time, pengaturan waktu ya. Ini kita bisa atur secara manual. Lalu ada fine point juga, kalkulator juga tersedia. Kalau kalender ini kita bisa pilih seperti tampilannya ya, bulanan atau mingguan, dan ada juga remote kamera. Di setting kita lihat menu stylenya dia ada 2 pilihan, cuma 2 aja nih menu view-nya ya, model smart style dan list. Screen time off saya cek bisa sampai 30 detik, lumayan lama. AOD setting dia ada 2 pilihan aja yang tadi saya sebutkan, digital dan analog clock. Setting bahasanya sendiri kalau saya perhatikan dan saya cari bahasa Indonesia ini tidak ada ya, jadi saya pakai bahasa Inggris aja.
Kesimpulan dari saya untuk smartwatch Z Blast Ares 3 Pro, dari segi harga ini udah recommended sih. Di harga 500 ribuan, kamu bisa dapat layar AMOLED dengan always on display yang menyala terus. Kecerahannya ini bisa sampai 1000 nits. Cocok banget buat kamu yang suka berkegiatan di outdoor. Sudah dilapis Corning Gorilla Glass juga di bagian layarnya, dan case-nya memakai military grade. Lalu dia juga ada fitur Bluetooth call yang bisa melakukan panggilan WhatsApp call dari iOS. Oke, mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan unboxing dan review singkat dari smartwatch terbarunya Z Blast Ares 3 Pro. Terima kasih banyak buat yang sudah menonton. Saya Freddy, and nantikan video saya selanjutnya. Bye.